Pada video sebelumnya, cerita masa lalu telah menjelaskan bagaimana Homo sapiens bisa menguasai dunia. Lalu, bagaimana dengan nasib manusia purba lain? Yap, mereka semua dibunuh. Sebenarnya, jauh lebih kompleks dari itu. Bayangkan seperti ini. Lu udah jualan cilok bertahun-tahun di pinggir jalan. Tiba-tiba, Satpol PP datang buat ngusir lu jualan sambil lu lihat pedagang lain ditangkep. Lalu, lu pindah ke tempat lain. Si Satpol PP itu datang lagi buat ngusir. Pindah lagi, si Satpol PP balik lagi. Sampai akhirnya, lu nggak bisa jualan, nggak bisa makan karena nggak dapet duit, terus mati. Nah, dalam skenario ini, diibaratkan Homo sapiens adalah Satpol PP yang mengusir pedagang yang sudah lama jualan di situ. Dan pedagang itu adalah manusia purba lain yang terusir. Beberapa meyakini bahwa saat Homo sapiens melakukan migrasi ke wilayah Neanderthal, mereka melakukan semacam ethnic cleansing dan pengusiran besar-besaran kepada mereka. Kayak nggak asing. Bahkan, otak dan sumsum Neanderthal menjadi buruan favorit Homo sapiens. Untuk dimakan? Iya, untuk dimakan. Tadi lu nanya apa? Oh iya, kenapa Homo sapiens bisa menang? Jawabannya adalah mulai 70.000 tahun yang lalu, Homo sapiens mendapati sebuah mutasi genetik pada otaknya secara anomali. Ya, saking anomalinya, gara-gara itu mereka sampai bisa menciptakan busur, anak panah, perahu, bahkan sampai menguasai dunia. Mutasi genetik otak yang tidak disengaja inilah benar-benar membuat mereka berperilaku secara out of the box dan berkomunikasi dengan lebih mantap. Sebenarnya, makhluk lain juga bisa saling berkomunikasi, tapi hanya terbatas. Seperti, awas, di sana ada harimau. Tetapi, Homo sapiens dengan kemampuan komunikasi yang lebih mantap bisa mengatakan, awas, di bawah pohon lebat itu ada harimau sekitar tadi pagi menjelang siang. Lihat perbedaannya. Informasi yang hewan berikan terlihat terlalu simpel, sedangkan yang satunya dapat memberi informasi yang lebih rinci. Semua itu berkat bahasa. Dari bahasa, kita nggak cuma bisa mengkomunikasikan hal yang dapat kita lihat, tetapi juga hal yang tidak dapat kita lihat seperti mitos, agama, legenda, ideologi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebagian besar orang percaya jika mereka ibadah rajin, maka kelak akan selamat nanti. Dan jika yang tidak, maka ia akan dilaknat di kemudian hari oleh Tuhan. Lagian, bukannya sering ibadah justru memakan waktu. Mending buat istirahat atau bersantai. Lagi pula, kita tidak bisa mengetahui wujud Tuhan seperti apa kan? Tetapi, sebagian orang percaya akan hal itu. Atau mungkin seorang aktivis yang sedang berdemo di siang hari yang panas selama berjam-jam membela tentang feminisme. Lagian, feminisme itu wujudnya seperti apa sih? Bukannya daripada demo di siang yang panas, mending kita tidur siang aja kan? Tetapi, sebagian besar orang tetap melakukan hal itu. Itulah realitas yang dikhayalkan. Meski hampir mirip, tetapi realitas yang dikhayalkan berbeda dengan kebohongan. Kalau kebohongan, kita bisa berbohong kalau kita sudah OTW padahal masih rebahan di kasur. Tetapi, kalau realitas yang dikhayalkan itu seperti orang yang percaya bahwa pohon itu ada rohnya, atau mungkin aktivis yang membela isu feminisme, atau politikus yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat saat sedang kampanye. Tapi, sebenarnya roh, feminisme, kesejahteraan masyarakat itu wujudnya seperti apa? Apakah itu kotak atau segitiga? Tidak ada. Itulah realitas yang dikhayalkan. Tak kasat mata, tetapi sebagian besar manusia percaya akan hal itu. Dengan adanya realitas ini, membuat mereka bersatu demi sesuatu yang tak terlihat wujudnya. Seperti jutaan umat muslim yang dapat bersatu padahal tidak mengenal satu sama lain. Itulah mengapa Homo sapiens bisa bekerja sama dengan efektif dan jumlah yang jauh lebih besar dengan rasa saling percaya yang tinggi. Mungkin, jika Homo sapiens by one lawan Neanderthal, ia akan kalah. Namun, jika perkelahian itu terjadi antar kelompok, dapat dipastikan Neanderthal yang akan kalah. Lagi pula,
Jika dalam pertempuran pertama, kelompok sapien yang kalah, mereka akan segera evaluasi dan revisi untuk pertempuran selanjutnya. Itulah mengapa mereka merupakan makhluk yang adaptif dan inovatif. Mungkin mereka tidak bisa menguasai segala hal, tetapi berkat kerjasama, mereka saling menutupi kekurangan antar individu. Itulah yang disebut kerjasama, dan pola ini sudah dilakukan oleh Homo sapien pada masa lalu, yang membuatnya bisa melewati segala rintangan yang ada. Sekarang terjawablah sudah. Berawal dari mutasi genetik otak yang membuat Homo sapien dapat berkomunikasi secara kompleks hingga terbentuk sebuah realitas yang dikhayalkan, yang membuat mereka dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Ditambah lagi, kemampuan inovatif dan adaptif mereka yang lebih mantap berkat mutasi genetik ini. Semua formula inilah yang membuat Homo sapiens bisa unggul di kancah dunia ini. Tapi, semua kejayaan ini ada bayarannya. Spesies lain yang tak berdosa kini tinggal fosil. Kalau mereka masih hidup sampai sekarang, apakah kita masih merasa yang paling sempurna?